Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kelas menulis yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih kepada Bu Fatia yang sudah hadir dan nanti akan berbagi pengetahuan tentang kepada kita tentang kepenulisan ya. Dan untuk memulai kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin untuk materi kali ini, kita minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang judul, pendahuluan, metode penelitian, dan sekarang kita akan membahas atau mereview tentang hasil dan pembahasan yang teman-teman telah buat gitu ya. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai bagaimana membuat kesimpulan dan abstrak gitu. Untuk lebih jelasnya kepada Bu Fatia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sehingga Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahim. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa, Bu. Ya, mohon maaf saya kali ini pakai handphone, nggak pakai laptop, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi kita pelatihan ya teman-teman ya. Bentar ya, saya pindah ruangan. Oke. Terima kasih 3 orang yang telah mengirimkan tulisannya. Kita akan berangkat dari itu semua ya. Jadi terima kasih yang sudah mengirimkan. Saya yakin yang mengirimkan mencoba untuk belajar. Dan belajar itu jangan pernah takut salah dengan belajar. Jadi kalau misalnya menulis ya jangan takut salah untuk menulis gitu. Karena enggak sering penulis-penulis besar itu mengalami kegagalan lah ya gitu. Jadi apalagi kita ranahnya karya tulis ilmiah gitu. Karya tulis ilmiah itu yang dipentingkan itu adalah orisinalitas tulisan teman-teman. Jadi kalau tulisan teman-teman itu menarik, ada sesuatu yang diangkat gitu. Nah, itu lebih lebih bernilai gitu di hadapan orang lain. Jadi yang pertama kali dilihat dari sebuah karya tulis ilmiah itu adalah orisinalitas, teman-teman. Ya, jadi bukan dari teknik penulisan, tapi dari orisinalitas tulisan. Makanya kenapa saya di awal menyarankan untuk banyak baca, karena untuk tahu tulisan-tulisan apa aja yang sudah pernah ada, dan kita harus melihat dari tulisan harus melihat lebih dalam lagi dari tulisan yang sudah ada, apalagi sejarah gitu. Jadi ketika menulis karya tulis sejarah, karya tulis ilmiah sejarah yang menarik itu adalah yang bisa menyajikan sumber baru.
yang bisa menyajikan data baru sehingga memunculkan fakta yang orisinal buatan teman-teman gitu. Ya, itu. Uh, saya akan tadi Tadi disampaikan oleh mempelajari tentang penutup dan abstrak ya, teman-teman. Bukan penutup, maaf, simpulan dan abstrak. Saya kesimpulan dan abstrak dulu ya sebelum saya membahas tulisan teman-teman. Maaf. Harusnya berbagi. Oke. Terlihat teman-teman? Nah, jadi daftar pustaka. Oke. Nah, jadi simpulan itu terlihat ya. Simpulan itu terlihat, Bu. tiga. Yang pertama adalah fakta yang ditemukan dalam penelitian. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa karya yang baik itu adalah orisinalitas. Nah, bukan sesuatu yang sudah berkembang di masyarakat. Misal tadi saya melihat tulisannya siapa namanya? Melihat tulisannya Ryan. Ryan nulis tentang apa Ryan ya? Ahmad Yani ya, Ryan ya? Nah, Ryan menuliskan tentang Ahmad Yani. Pemikiran orang tentang Ahmad Yani itu dia meninggal di tempat, gitu kan? Dia meninggal di tempat pada saat ditodong diminta untuk menghadap presiden oleh pasukan Cakrabirawa ketika peristiwa 30 September. Nah, itu yang sudah berkembang di masyarakat. Nah, simpulan itu seharusnya dari karya tulis ilmiah menyajikan apa temuannya gitu. Nah, temuan itu berdasarkan dari berdasarkan jawaban dari rumusan masalah teman-teman gitu. Jadi fakta yang ditemukan dalam penelitian itu atau hal yang ditemukan dalam penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Misal, rumusan masalahnya adalah apa sih pengorbanannya dari Ahmad Yani ketika peristiwa 30 September misalnya. Nah, yang dilihat oleh Ryan, pengorbanannya itu adalah dia rela ditembak dan dia tidak mengikuti proses yang dilakukan oleh pasukan Cakrabirawa pada saat itu gitu. Karena karena Ahmad Yani menilai bahwa Cakrabirawa itu bukan dari Presiden Soekarno. Nah, temuan itulah yang harus ditulis di simpulan. Banyak yang menulis simpulan itu ditulis ulang dari atas sampai bawah. Akhirnya menulis simpulan yang tulisan angan 10 lembar, isinya gitu ya, pembahasannya 4 lembar, simpulan oke 4 lembar. Gitu. Eta teh simpulan naon? Eta mah menulis ulang, itu mah summary atau itu mah rangkuman. Nah, simpulan mah hanya menjawab aja gitu. Nah, biasanya jawaban itu hanya ada di subbab terakhir teman-teman. Kalau misalnya skripsi, bab 1, bab 2, berarti jawabannya sebetulnya ada di bab 3. Kayak gitu. Ya. Jadi simpulan itu berdasarkan rumusan masalah dan dijawab nih ya, implikasi penelitian perlu dikemukakan untuk memperjelas manfaat yang Nah, jadi yang
dituliskan ini di simpulan pasukan Cakrawirawa misalnya ditembak oleh pasukan Cakrawirawa misalnya gitu. Nah, itu mah isi dari pembahasan. Harusnya simpulan itu mencari kenapa sih gitu. Ahmad Yani itu mau ditembak ya benar ya, ditembak gitu, rela ditembak dan itu menjadikan satu pengorbanan bagi bangsa Indonesia pada saat itu. Ya, itu jadi simpulan. Jadi simpulan itu adalah menjawab rumusan masalah dan menuliskan data yang ditemukan dalam penelitian sebagai hasil memperjelas manfaat dari penelitian tersebut. Kayak gitu. Jadi ketika orang baca simpulan teh, oh pengorbanannya teh ini, gitu. Oh pengorbanannya teh kayak gini, kayak gitu. Ya, itu di simpulan. Nah, saya akan kembali ada hampir mirip tapi berbeda. Itu namanya abstrak, gitu ya. Mohon maaf ya, bentar. Mana? Abstrak. Nah, abstrak itu hanya ditulis kalau bisa dalam satu paragraf. Kalau bisa ya, dalam satu paragraf. Jadi nggak ada yang menulis abstrak 4 paragraf. 4 paragraf itu biasanya menulis simpulan. Simpulan itu 4 paragraf dan hanya 1 halaman. Dari penulisan pembahasan yang banyak, gitu. Teman-teman menulis simpulan itu kalau misalnya subbabnya ada 3, berarti teman-teman hanya menulis 3 paragraf. Kalau di abstrak itu hanya 1 paragraf. Gitu. Apa isinya? Yang pertama tujuan penelitian, isi dari pendahuluan. Jadi langsung tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengorbanan yang dilakukan oleh Ahmad Yani, misalnya gitu. Jadi tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengorbanan Ahmad Yani pada peristiwa 30 September 1965. Titik. Itu tujuan penelitian satu kalimat. Dalam penelitian ini penulis yang kedua adalah metode. Jadi setelah tujuan penelitian, apa yang mau diceritakan dalam penelitian itu langsung eksplisit ditulis. Itu abstrak yang baik. Jadi abstrak yang baik itu adalah langsung menuliskan tujuan dari penulisan. Biasanya tujuan penulisan itu kalimat panjang dari judul. Misalnya ada judulnya yang Fahira ya, Fariha apa Fahira sih? Yang berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, gitu kan? Nah, berarti di abstrak yang tujuan penelitian gitu, dalam tulisan ini tulisan ini menjelaskan mengenai pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang emansipasi dan Islam, misalnya. Itu kan tujuannya Fahira menuliskan tentang emansipasi dalam Islam. Apakah emansipasi itu bertabrakan dengan Islam menurut Raden Ajeng Kartini atau tidak? Gitu. Nah, itu yang perlu ditulis. Nah, kemudian yang kedua tadi metode. Metodenya cukup singkat dan padat. Yang perlu ditulis dalam metode, kalau sejarah, menggunakan metode apa, sumbernya apa. Tulislah sumber yang paling primer dan yang paling orisinal, orang lain nggak pernah buka sumber itu. Atau yang menurut teman-teman si sumber itu adalah sumber paling utama, ya sumber primer lah. Udah bisa dari saksi, bisa dari pelaku gitu ya. Kalau di sejarah karena kita kan nulisnya karya tulis sejarah ya. Jadi metode itu gunakan metode sejarah 4 tahap: heuristik, kritik, interpretasi, dan menyebutkan sumber. Sumber yang saya gunakan
adalah majalah apa, cukup. Misalnya 1, dan wawancara dari pelaku sejarah, si A, si B, si C. Nah gitu, jadi isi metode itu. Itu 1 kalimat, atau bisa jadi 2 kalimat, berarti cuma 3 kalimat ya. Baru yang ketiga adalah hasil penelitian. Nah ini biasanya lebih ya 5 kalimat lah, tapi tidak lebih dari 1 paragraf juga. Hasil penelitian ini isi dari simpulan. Simpulan yang di-press lagi menjadi hasil penelitian. Gitu. Jadi kan biasanya abstrak terakhir ya, kita menuliskan simpulan. Nah, hasil penelitian adalah yang ditulis dalam abstrak ini adalah ekstrak dari simpulan yang teman-teman bikin. Yang terakhir boleh yang 4 ini opsional ya, simpulan dan saran. Nah, simpulan itu simpulan itu adalah ya hasil penelitian juga sih. Jadi hasil penelitian dan simpulan itu jadi satu ya teman-teman. Yang terakhir itu adalah saran. Yang opsional itu saran. Jadi yang saran itu adalah opsional karena hasil penelitian dan simpulan itu kan hasil penelitian ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengekstrakkan hasil penelitian dan simpulan untuk abstrak itu dari simpulan. Diekstrakkan lagi menjadi hanya 3 sampai 5 kalimat. Itu ya, bentar saya bisa di ini. Yang ini 1 kalimat, yang ini juga bisa 2 kalimat, yang ini mungkin sampai 5 atau 7 kalimat. 7 kalimat ya, maaf. Tujuh kali. Ya, kalimat ya ini teman-teman. Oke. Jadi, 1 abstrak ini hanya 10 kalimat. 10 kalimat dalam abstrak itu sudah baik. Gitu. Karena jumlah abstrak itu harus 150 sampai 250 kata saja. Nggak boleh lebih. Jadi nggak ada abstrak yang panjangnya hampir satu lembar, itu mah nggak ada. Abstrak yang baik itu paling setengah halaman. Gitu. Paling setengah halaman. Hanya 150 sampai 250 kata. Ya pembagiannya gini, tujuan penelitian biasanya 1 kalimat lah. Gitu ya, 1 atau 2 boleh lah. Tidak lebih dari itu. Dan abstrak biasanya disertai dengan kata kunci. Nah, kata kunci harus harus mengimplementasikan apa yang ada dalam tulisan teman-teman. Misalnya saya menulis tentang tentang perilaku hidup sehat, misalnya perilaku sehat masyarakat di Priangan misalnya. Berarti yang kata kuncinya biasanya sehat, kesehatan, itu kan, perilaku hidup, PHBS, budaya, gitu, yang memang ketika menyebut kata itu kita ingat ke tulisan kita. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Masih. Oke, ya, itu ada abstrak dan simpulan. Setelah menulis abstrak dan simpulan, ya sudah selesai penulisannya, gitu. Ya, di akhir nanti ada daftar pustaka ya, nanti teman-teman daftar pustaka ini
sudah bisa teman-teman menggunakan aplikasi Mendeley, aplikasi EndNote, itu sudah salah arek-arek Surabaya. Gitu. Ya. Jadi Reva nanti ininya rumusan masalah di buat teman-teman yang lain juga kalau nulis di luar makalah ya. Tapi makalah pun juga kalau misalnya teman-teman mau menarasikan itu lebih baik. Gitu kan kalau makalah kan rumusan masalah hiji titik 2 titik terus kayak gitu. Tapi kalau di artikel ilmiah deskripsi boleh. Kalau deskripsi kan tiga ya. Nah kalau di artikel ilmiah masalah itu sudah masuk dalam pendahuluan, jadi diteraskan. Gitu ya. Terus kemarin saya minta pembahasan dan ininya ya, yang ini resolusi jihad, hubungan orasi, pengaruh orasi Bung Tomo. Oke. Bagus ya, ini udah bagus. Selayang pandang biografi Bung Tomo, resolusi jihad, orasi Bung Tomo, oke, pengaruh Bung Tomo, oke. Udah bagus Reva, lanjutin ya tulisannya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Hanya saja Reva, tulisan ini kan banyak ya yang menulis tentang Bung Tomo. Sebetulnya ini sumbernya banyak sekali lah. Jadi orang ketika lihat Bung Tomo ya pasti tahu pengobar semangat juang gitu kan ya, udah pasti dan di pertempuran Surabaya sebetulnya. Itu tapi untuk belajar boleh coba lihat di bacaan-bacaannya mungkin ada yang menarik, yang lebih menarik gitu. Apa misalnya yang kamu tulis hanya isi orasinya misalnya. Jadi yang kamu tulis itu, yang ditulis ini dari Bung Tomo-nya itu adalah orasi Bung Tomo. Nanti kamu analisis lagi orasi Bung Tomo itu isinya apa. Yang membuat orang-orang itu jadi kalau saya ya, kalau misalnya mau nulis Bung Tomo, saya akan menulis tentang orasinya doang. Nih, resolusi jihad udah banyak yang nulis. Kalau saya sih lebih suka menulis orasinya Bung Tomo-nya. Ada nggak sumbernya orasi Bung Tomo? Jadi judulnya itu adalah orasi Bung Tomo, tapi lebih analitis dari orasi Bung Tomo-nya. Halo Reva, gimana Reva, gimana? Iya baik Bu, jadi yang resolusi jihadnya diganti aja gitu Bu. Gak apa-apa, ditulis, cuman judul ini judulnya lebih dipemasahin. Dan pembahasan kamu lebih spesifik ke analisis orasinya Bung Tomo. Iya. Gitu. Isinya orasi Bung Tomo itu kamu kan isinya teh ada Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Kayak gitu. Nah, bisa judulnya tuh yang menurut kamu yang yang mengobarkan semangat dari orasinya Bung Tomo itu bagian mananya? Bagian Allahu Akbar mimiti, atau bagian tengah, atau bagian akhir? Gitu. Jadi yang kamu lihat itu si orasinya. Gitu. Karena kalau pertempuran Surabayanya oke, semua orang udah tahu gitu ya. Dan nggak ada yang ini lagi. Bung Tomo juga banyak. Nah, yang memungkinkan bisa dianalisis lebih jauh dan diinterpretasi lebih jauh itu adalah orasi Bung Tomo-nya. Teksnya. Jadi penulis yang baik itu adalah penulis yang bisa melihat celah yang menarik. Misalnya gini, yang nulis tentang 30 September nih,
yang ngomongin tentang anti komunis. Nah, yang kamu cari itu anti komunisnya, anti komunis teh naon sih? Karena itu yang masih bisa diinterpretasikan panjang. Kalau masalah peristiwa apa namanya? Ahmad Yani tertembak tertembak, maaf ya. Ada yang membahasakan tertembak, ada yang membahasakan ditembak, ada yang membahasakan beda nggak sih ditembak sama tertembak? Beda ya? Tertembak mah beda aja. Tertembak mah kan asal sengaja gitunya, ditembak mah kan Sengaja. emang ada penembakannya gitu. Nah, itu apakah ditembak dan apakah tertembak? Orang-orang itu masih berdebat antara itu ditembak dan tertembak. Nah, sebenarnya kalau kamu mau nulis tentang itu tuh bisa. Tapi tadi kamu kan siapa? Ryan itu sudah mengasumsikan bahwa itu ditembak ya sebagai satu pengorbanan karena dia mau ditembak. Jadi mungkin pengorbanannya di situ. Ya gitu ya, Reva ya. Gitu. Maka baru kamu bisa menulis apa namanya tuh pengaruhnya. Kayak gitu. Jadi Bu, Analisis orasinya, kalau kamu posisikan yang mendengar orasi Bung Tomo, kira-kira bagian mana nih yang membakar semangat kamu? Jadi Ya, judulnya agak diubah dikit ya Bu, diubah gitu. Diubah dikit. Tapi boleh Bung Tomo, udah boleh pengobar semangat, betul. Nah, tinggal spesifik orasinya. Ya, ya tetap kayak gini. Kamu nyari si jihad, tapi kamu lebih analisis terhadap orasinya, ya. Kayak gitu, itu lebih menarik. Ya. Oke, saya ganti ya. Iya, Reva. Tulis, itu bisa ditulis. Kamu semester berapa, Reva? Semester 5. Semester 5 berarti ngapain? PPL? Iya. Oh, kalau buat PPL mah agak sulit sih. Iya. Maksudnya bukan untuk skripsi, bukan untuk. Tapi kalau misalnya mau kamu bandingkan pidato ini mah saran ya. Karena kamu sudah menuliskan tentang orasi, di zaman Hindia Belanda itu banyak banget orang-orang yang berorasi. Nah, kamu bandingin orasi siapa aja sih yang berorasi, 3 aja. Nah, itu bisa. Bisa jadi skripsi kamu. Oh, mantap. Ya. Bisa jadi orasi dari perkembangan orasi dari zaman, kan kalau Bung Tomo mah zaman naon? Pasca kemerdekaan. Ya, mempertahankan. Nah, terus nanti kamu cari lagi satu orasi di masa kemerdekaan, di masa mempertahankan, habis mempertahankan apa? 1990. Oh, di apa? Masa integrasi bangsa, benar nggak sih? Disintegrasi bangsa yang akhirnya jadi RIS. Nah, kamu cari pidatonya siapa kek gitu, orasinya siapa gitu. Terus nanti cari lagi yang ke belakang gitu. Bisa 3 orasi kamu tulis. Kalau misalnya apa tertarik sih. Itu tinggal menganalisis orasi yang ada gitu. Oke, menarik. Oke, sekarang ya Ryan. Ryan semester berapa, Ryan? Ryan hadir hari ini? Halo, Ryan. Ryan. Oh, Ryan keluar. Oke, berarti apa namanya? Fariha ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya cuma bahas aja ya. Gitu. Oke, sudah bahas tentang komunis. Oke, yang sesuai dengan kemarin ya. Mengapa penulis menilai? Nah, oke, di tulisan
tulisan di penulisan ilmiah ini saya hanya sedikit mengoreksi mengenai tata bahasa ya. Peristiwa 30 September itu ya, 7 perwira dibunuh. Salah satu yang menjadi korban adalah Anumerta. Nah, mengapa penulis memilih Ahmad Yani yang ini sebetulnya tidak perlu ditulis? Jadi langsung aja Ahmad Yani. Dan teman-teman, saya tahu ketika tokoh itu kita menghormati gitu ya. Tapi kita kajiannya adalah kajian ilmiah. Jadi nggak perlu pakai kata beliau. Bagi teman-teman yang akan menuliskan tentang penulisan tokoh, pemikiran tokoh gitu ya, sejarah pemikiran dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun tahu dia lebih tua dari kita gitu ya. Sebetulnya tidak perlu menggunakan kata beliau. Meskipun beliau adalah Kiai Haji misalnya. Jadi kata ganti beliau itu untuk di karya tulis ilmiah sebetulnya kurang baik. Jadi lebih baik menggunakan kata namanya Jenderal Ahmad Yani, merupakan tokoh. Dia itu tidak jadi masalah. Bukan berarti kita tidak menghormati beliau, kan biasanya kalau beliau itu seolah-olah kita menghormati ya. Gitu. Itu sih sarannya. Penyebabnya adalah karena, nah ini ya, teman-teman nanti belajar menulis yang efektif dan efisien. Yang seperti apa? Yang kemarin saya bilang, satu kalimat teman-teman pikirkan, mana subjek, mana objek, mana subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Jangan sampai ada dua predikat seperti ini. Penyebabnya adalah karena gitu. Adalah dan karena Bu. sepertinya keluar sendiri ya. Iya. Ya Ya, Bu. Allah, kita ngomong yang lebar. Tadi udah nyampe mana yang kalian dengar? Baru sampai yang tulisan Ryan. Allahu Akbar, saya udah ngebahas tentang Fariha, coba. Astagfirullah. Ya sudahlah ya, saya ulangi lagi. Oke, Ryan. Mumpung Iya Ryannya. Bu, maaf Bu tadi ada sedikit kendala. Oke, nggak apa-apa. Saya juga tadi ada sedikit kendala ngomong sendiri. Astagfirullah, ya Allah. Oke, tuh saya nih udah bukanya tulisannya Fariha, coba. Oke, bentar ya. Mana ya, Ryan. Kok saya pengen ketawa sendiri sih, astagfirullah. Oke, suara saya terdengar. Terdengar Ibu. Kan tadi Terdengar. kok adem ayem gitu ya Allah. Oke, Ryan, Soleh. Ryan semester Ibu. berapa, Ryan? Baru semester 1. Nah, Masya Allah, terima kasih ya sudah menulis, bagus nih, saya lihat. Ya. Oke, Ryan. Iya Bu. Karena kamu mau nulis tentang Ahmad Yani dan yang kamu tulis adalah pengorbanannya ya, gitu. Jadi secara ekspektasi dalam tulisan kamu itu
kan pengorbanan besar apa sih? Ahmad Yani ini ngorbanin apa sih? Kalau ngorbanin besar tuh ngorbanin naon sih? Kan kalau kita mah ya ngorbanin teh yang ngorbanin apa ya? Pengorbanan apa yang besar? Nah, itu kan yang mau kamu ceritakan. Gitu. Nah, jadi di pendahuluan eh yang tadi saya ngomongin tentang mengapa itu kedengeran nggak? Enggak, Bu. Enggak ya. Yang lain juga itu udah mati berarti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Ryan, saya sedikit saran untuk nulis artikel ilmiah. Nih ya, cara penulisannya tidak perlu menggunakan mengapa, boleh sih, mengapa penulis memilih Ahmad Yani, gitu. Nah, jawabannya itu tidak perlu menggunakan kata karena. Itu jadi langsung mengapa penulis memilih Ahmad Yani, langsung menjelaskan Ahmad Yani merupakan tokoh lalala ye. Gitu. Dan untuk penulisan karya ilmiah, penggunaan kata beliau ini sebetulnya tidak disarankan. Karena bukan berarti kita tidak menghargai mereka ya. Yaitu bukan pas kita ngomong dia gitu kan, bukan berarti dia itu sok kenal lu gitu ya, nggak ngehargain banget, bukan. Tapi ini kajian kita kan kajian ilmiah ya. Gitu. Jadi nggak perlu menggunakan kata beliau. Jadi langsung aja Jenderal Ahmad Yani merupakan tokoh utama kayak gitu. Nah, selanjutnya teknik penulisan yang kayak gini. Penyebabnya adalah karena gitu. Yang kemarin saya bilang, teman-teman, kalau mau menulis, belajar, membuat kalimat itu mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Ketika nulis kan udah ada ya di kepala. Saya mau nulis ini. Nah, sebelum dituangkan ke dalam kertas, ke dalam tulisan, teman-teman berpikir dulu, oh saya mau nulis ini, subjeknya ini, predikatnya ini, objeknya ini, titik. Subjeknya ini, oh saya mau pakai kata keterangan. Setelah keterangan, koma, subjek. Setelah subjek, predikat. Setelah predikat, objek, titik. Kayak gitu ya. Terus kayak gitu ya. Jadi tidak akan ada pengulangan kata. Penyebabnya adalah karena. Kalau mau pakai adalah, kalau mau pakai karena. Atau bahkan bisa jadi penyebabnya selain Jenderal Nasution, Yani lah yang selalu berlawanan arah dan berseberangan pendapat dengan PKI. Sehingga ia sangat mewaspadai gerak-gerik PKI. Misalnya gitu. Ya, ini nanti teman-teman belajar menggunakan kalimat yang efektif. Ya, itu adalah salah satu contoh kalimat efektif. Ya. Nah, untuk metode penulisan seperti yang sudah saya bilang, dalam metode penulisan, betul kamu menuliskan metodenya apa. Nah, yang jangan lupa itu adalah menuliskan sumbernya. Ya. Ryan ya. Ryan. Ya, Bu. Dari mana? Gitu. Misalnya Ryan dapatnya dari bukunya Ahmad Yani Prajurit Patriot Sejati. Nah, kamu tulis buku ini menggunakan kajian pustaka atau menggunakan sumber dari buku yang ditulis oleh siapa yang berjudul apa gitu narasinya. Jadi dibentuk narasi. Jadi bukan cuman menjelaskan tentang metode penulisan saja, ya, Ryan ya. Nah, di pembahasan oke, yang A kehidupan awal boleh, karir militer boleh. Nah, kalau yang ketiganya langsung akhir hayat,
jawaban pengorbanan besarnya dijawab di mana? Kamu mau apa namanya? Belum mencerminkan judul yang kamu punya. Karena ujuk-ujuk awal karir militer akhir hayat. Padahal kamu mau nulis tentang pengorbanan besar. Gitu. Menurut Ryan, pengorbanan besarnya apa? Ketika tragedi pas malam itu Bu, pas malam 1 Oktober yang itu yang gimana Bu? Dan 20 September itu gambar nggak Ryan? Gimana Bu? Pengorbanan besar, pengorbanan misalnya nih, Ryan pengorbanan besar untuk kuliah. Saya akan tanya, ngorbanin apa? Apa yang dikorbanin? Sampai kamu bilang kuliah teh pengorbanan. Oh, udah cenah saya teh ngeluarkeun duit, geus ieu acan ngajual tanah, kan eta pengorbanan. Nah, sekarang yang perlu kamu jelaskan itu adalah apa pengorbanan Ahmadiyah pada peristiwa itu. Sama halnya ketika kamu menjelaskan apa pengorbanan kamu ketika kuliah. Tuh, kira-kira apa? Ya mungkin pengorbanan nyawanya. Apa pengorbanannya? Pengorbanan nyawa mungkin Bu. Pengorbanan nyawa. Naon? Pengorbanan nyawa. Oh, nah berarti pengorbanan nyawa. Berarti kamu pengorbanan nyawa, pengorbanan terbesar Ahmadiyani terhadap Republik Indonesia. Itu yang perlu ditulis. Jadi bukan akhir hayat. Jadi yang perlu kamu tulis di sub C itu adalah apa tadi teh? Pengorbanan nyawa, nukarkan nyawa untuk naon? Untuk apa? Untuk menumpas, untuk memberantas komunis misalnya teh. Gitu. Jadi sub yang C ini harusnya kayak gitu. Gitu. Jadi bukan akhir hayat, ya udah tahu lah meninggal gitu kan. Nah, yang mau diceritain sama kamu tuh bukan meninggalnya, tapi pengorbanan besarnya. Jadi sub yang C ini kamu nulisnya harus menukarkan nyawa demi menumpas korupsi gitu. Baru itu tulisannya sesuai dengan subbabnya, sesuai dengan judul yang kamu tulis. Kayak gitu Ryan ya. Jadi kalau misalnya mau nulis teman-teman yang lain di subbab yang terakhir harus jawaban dari judul, harus sesuai dengan judul. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Bung Tomo sang pengobar, berarti yang harus diceritain kumaha ngobar ke nana. Oh, dengan orasi. Gitu. Orasi pengobar apa namanya teh? Pengobar semangat juang dari Bung Tomo. Nah, kan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Bung Tomo teh mengobarkan perjuangannya dengan apa? Gitu kan? Reva? Gitu. Maka Reva akan menjawab dengan orasi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ya Ryan adalah pengorbanan besarnya apa? Kamu harus jawab pengorbanan besarnya adalah menukarkan nyawa. Begitu.
Ya, Ryan ya. Iya, Bu. Jadi jangan kayak gini ya. Apa namanya, pembahasannya ya harus sesuai dengan judul ya. Oke. Oke. Oke, Bu. Oke. Ya, diganti ya yang C-nya. Iya, Bu, siap. Yang terakhir adalah jangan menggunakan Wikipedia. Untung kamu masih semester 1, bolehlah saya tolerir. Bagi yang semester 3, 5, masih ada yang menggunakan Wikipedia, kemudian ditulis di daftar sumber. Oke, ya. Ryan ya, jangan lagi ya. Kamu tugas Iya, Bu. boleh pakai Wikipedia, oke? Carilah sumber. Oke, Bu. Baca buku yang banyak. Oke ya, saya ini, oke? Ada yang mau ditanyain gak, Ryan? Mau bertanya, Bu. Kenapa gitu kalau ngambil sumber dari Wikipedia, misalkan? Jadi, Ryan, Wikipedia itu adalah tulisan terbuka. Jadi, siapapun boleh mengedit Wikipedia. Jadi, bisa jadi apa yang ditulis di Wikipedia itu nggak benar. Karena siapapun bisa nulis. Kan nggak tahu siapa yang bikin Wikipedia. Ya. Iya, Bu. Oke, untung semester 1 yang nanya ya. Oke, dan untung kamu ikut pelatihan ini. Kalau kamu nggak ikut pelatihan ini, nggak tahu Wikipedia nggak boleh. Jangan ya, kasih tahu ke teman-teman yang lain. Oke, yang terakhir, yang Fariha, tapi saya nggak akan banyak nggak akan banyak berkomentar deh, karena Farihanya kayaknya nggak ada ya. Oke. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Oke, siapa yang bertanya? Ryan ya. Oke, Ryan, mangga. Jadi misalkan yang tadi subbab yang C itu diganti, tapi boleh dengan kalimat atau kata apa saja, Ibu, yang penting berhubungan dengan judul gitu. Iya, coba contohnya apa? Tumbal revolusi. Oke, boleh. Berarti pengorbanannya dia itu adalah tumbal gitu, dijadiin tumbal gitu. Iya. Boleh. Kalau tumbal mah emang pengorbanannya. Oke, bisa. Jadi siapa Ahmad Yani itu mau ditumbalin gitu? Iya gitu. Oke. Boleh. Oke. Ya. Apa ini semester berapa kamu teh? Semester hijinya? Semester 1. Oh ya udah, bisa bikin buat tugas ya. Tugas apa kayak gitu? Tugas bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris nggak? Kuliah? Ada. Ya bisa buat tugas apalah gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman. Tugasnya nanti disesuaikan dengan panitia karena ini terakhir kita tatap muka. Pertemuan minggu depan, betul ya? Panitia betul ya? Ini terakhir tatap muka? Betul, Bu. Minggu depan kita penutupan sekaligus pengumpulan tulisan akhir. Oke. Jadi ini adalah akhir dari saya menjelaskan bagaimana teman-teman bisa menulis. Semoga dari pelatihan ini apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa mengambil sedikit manfaat
dan kita bisa sharing lagi ke depannya. Ya, kasih panitia yang sudah mempercayakan dan penulisan ini amat menghasilkan karya. Jangan lupa membaca. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir ini kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Bu Fatia, dari pertemuan awal sampai sekarang gitu ya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya dan semakin semangat lagi dalam menghasilkan karya tulis ya teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama dulu. Boleh teman-teman dibuka dulu kameranya. Risma Nahwa, Dede Fatmawati, Aisyah. Boleh dibuka dulu, Reva. Siap ya? Bentar. 1, 2, kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk tugas akhirnya nanti kita kasih link Google Form lagi ya. Dan ini sebagai persyaratan untuk teman-teman dapat sertifikat dari kita, dari panitia. Salah satu syaratnya itu yaitu dengan mengirimkan tulisan gitu. Dan dilihat dari keaktifan teman-teman selama kelas menulis ini, apakah hadir atau misalkan kurang gitu ya kehadirannya. Nah, itu jadi persyaratan juga gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dan ikut serta gitu ya dalam kelas menulis ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallah. Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.